tempat aman, nyaman, dan tenang. Silakan masuk Bu, silakan duduk. Ya. Menjaga privasi pasien dengan menutup pintu. Selamat pagi, perkenalkan saya Bidan Aulia yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya di sini dengan Ibu siapa? Ibu Dila. Alamat dan tanggal lahirnya? Saya dari Bantul, Mbak, tanggal lahirnya 26 Mei. Oh baik, dan Ibu Adila yang semalam chat saya mau konseling KB IUD ya? Iya betul. Nah, sebelumnya saya membutuhkan waktu 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, jika Ibu bersedia kita mulai saja ya Bu ya. Ya. Ini ada pantum, kemudian ada alat IUD. Oh seperti ini toh Mbak? Iya, alatnya itu seperti ini. Oh ya. Untuk KB IUD itu alat kecil seperti ini, nanti dimasukkan ke dalam rahim. Nah ini terbuat dari plastik untuk mencegah kehamilan seperti itu ya Bu. Untuk efektivitasnya ini sangat efektif. Untuk efektivitasnya ini sangat efektif 97-98% untuk mencegah kehamilan ya Bu. Ya. Nah untuk angka kegagalannya itu hanya 1-2% saja. Jadi sangat efektif sekali. Nah untuk kelebihannya ini murah karena ini sekali pemasangan, jadi tidak kayak KBP seperti itu ya Bu. Untuk KBP itu kan setiap hari minum tablet di jam yang sama ya Bu, jadi agak ribet. Nah ini cuma sekali, jadi cuma sekali pemasangan seperti itu. Dan untuk kesuburannya itu sangat cepat, jadi misal Ibu pengen hamil lagi, jadi ini KB IUD-nya itu dilepas, jadi kesuburannya cepat, jadi lebih cepat hamil seperti itu. Nah untuk kekurangannya ini tidak mencegah IMS atau infeksi menular seksual, jadi tidak baik digunakan pada perempuan yang bergonta-ganti pasangan seperti itu. Nah terus haidnya itu siklusnya lebih panjang, jadi siklusnya yang biasanya cuma 26 hari itu bisa lebih seperti itu ya Bu. Kalau pemasangannya ini tidak tepat nanti bisa luka di dalam rahim, jadi untuk pemasangannya ini harus benar seperti itu ya Bu. Tapi nanti tenang aja, kami kalau misal Ibu mau masang KB IUD di sini aman seperti itu. Nah untuk cara penggunaannya ini bisa dilakukan setelah plasenta lahir atau ari-ari lahir. Jadi ibu melahirkan, jadi ari-arinya sudah melahirkan, jadi bisa langsung dimasukkan alat IUD seperti ini. Nah untuk haid hari ke-5 dan ke-7, kalau haid dari awal-awal itu kan darahnya keluar banyak ya Bu ya, jadi perutnya masih terasa sakit ya, jadi lebih baik 5-7 hari seperti itu. Atau masa nifas setelah 6 hari pasca persalinan, jadi paham. Nah untuk cara pemasangan IUD ini ibu nanti bisa tiduran terlentang, nanti kakinya seperti orang melahirkan, jadi kakinya itu ya diangkat, tapi nanti ada alatnya jadi tidak pegel kakinya seperti itu. Terus nanti dimasukkan alat seperti cocor bebek seperti itu Bu, tapi tidak sakit kok ya seperti itu. Untuk cara kerjanya itu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi. Tuba falopi itu ini ya Bu ya, yang seperti lengan. Ini kan rahimnya, ini tuba falopinya seperti itu. Dan mempengaruhi fertilitas atau kematangan sebelum sel telur masuk mencapai rongga rahim. Jadi nanti kan alat IUD-nya ini masuk ke dalam rahim seperti ini ya Bu ya, nanti kan. Nah ini nanti berbentuk T seperti ini. Nanti ini kan masuk ke dalam rahim seperti ini ya Bu. Untuk nanti untuk berhubungan seksual nanti kan spermanya masuk ke dalam sini, jadi nanti tidak terjadi kehamilan karena bisa dihambat oleh ini batang IUD-nya seperti itu. Nah untuk efek sampingnya ini perubahan siklus haid, jadi siklus haidnya itu lebih panjang, jadi yang misalnya 26 hari jadi lebih seperti itu, dan haidnya lebih lama dan lebih banyak. Bu biasanya haidnya berapa hari Bu? Biasanya 5-6 hari. Oh ya, nanti setelah pemasangan ini nanti bisa lebih ya Bu. Nah seperti 7 hari seperti itu. Tadi itu bisa lebih lama iya, lebih lama, tapi nggak apa-apa Bu. Terus selanjutnya saat haid itu lebih sakit, jadi yang biasanya cuma sakit perut nanti bisa pinggangnya itu lebih pegel, jadi rasa sakitnya itu lebih sakit seperti itu ya Bu. Untuk selanjutnya merasa sakit dan kram selama 3-5 hari setelah pemasangan seperti itu. Jadi setelah masa ini
nanti lebih kram seperti itu. Tapi cuma 3-5 hari setelahnya itu aman, nggak apa-apa. Nah, untuk syarat-syarat yang boleh memakai KB IUD ini itu yang pertama pasangan usia subur, jadi usianya itu 15-49 tahun seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang pasangan yang sudah mestinya sudah menikah ya Bu ya, jangan yang di luar nikah seperti itu. Dan calon akseptor tidak menderita IMS atau PMS seperti itu, serta tidak menderita radang panggul. Ibu ada radang? Enggak. Nah, baik, sudah aman ya Bu ya. Terus selanjutnya ukuran rahimnya itu kurang dari 5 cm itu tidak boleh. Jadi minimalnya itu 7 cm ya Bu. Nanti sebelum pasang KB IUD ini nanti akan diukur rahimnya menggunakan alat. Jadi terus nanti kalau misal rahimnya cuma 5 cm atau 4 cm itu tidak bisa digunakan KB IUD ini seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, Ibu ada pertanyaan Bu? Enggak Mbak. Nah, jika tidak, saya izin mengevaluasi sedikit ya Bu ya untuk tadi efek sampingnya itu. Tadi efek sampingnya itu siklusnya lebih panjang, Ya, terus headnya lebih lama dan lebih banyak pengeluarannya. Terus setelah 3-5 hari ya, tadi terus nyeri kram perut setelah pemasangan IUD. Ya, betul sekali. Ibu sudah pintar ya Bu ya. Nanti setelah ini bisa diskusi lagi sama suami mau jadi pakai KB IUD atau tidak. Nanti kalau misal mau mantap sudah suami udah setuju, nanti bisa ke sini atau chat saya mau rencananya kapan seperti itu ya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu. Ya. Dokumentasi pada hari Rabu 26 Maret 2025 jam 10 telah dilakukan konseling pra-KB IUD pada Nyonya A dengan hasil klien telah memahami penjelasan yang diberikan bidan dan bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Tanda tangan nama terang.